Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Makna, a'azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas secara ringkas tentang tabarruk atau berburu keberkahan. Dan tabarruk adalah perbuatan yang dilarang di dalam Islam, bahkan dia termasuk ke dalam perbuatan kesyirikan. Mungkin muncul pertanyaan pada diri kita, kenapa kok tabarruk itu bisa masuk ke dalam kesyirikan? Pemirsa Al-Makna, azani Allah wa iyyakum, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kesyirikan itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan itu adalah menyamakan Allah dengan makhluknya. Kesyirikan itu adalah merebut hak khusus Allah Subhanahu wa taala, atau biasa kita kenal dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berikan kepada makhluknya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak khusus tadi yaitu menghidupkan dan mematikan. Ini adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita meyakini ada sesuatu yang mampu menghidupkan dan mematikan selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah melakukan kesyirikan. Sama dalam hal ini, yaitu tentang keberkahan. Keberkahan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendirilah yang berhak untuk memberikan kepada hambanya. Maka ketika seorang meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan keberkahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan. Tabarruk yang termasuk ke dalam kesyirikan ini bisa menjadi kesyirikan besar. Artinya kesyirikan yang sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan kalau dia meninggal tidak sempat bertobat, maka dia kekal di neraka. Bagaimana tabarruk yang menjadi syirik besar ini menjadi syirik besar? Yaitu ketika seorang itu meyakini bahwasanya zat atau benda atau sesuatu yang ditabaruki tadi bisa mendatangkan berkah dengan sendirinya tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk ke dalam kesyirikan yang besar. Tapi ketika pelakunya tadi meyakini bahwasanya yang memberikan keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkahan itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menggunakan jalan yang tidak dibenarkan atau tidak dicontohkan secara syar'i, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang kecil. Pemirsa Al-Makna, azani Allah wa iyyakum, masih dalam bab hukum bertabaruk dengan pohon, batu atau yang sejenisnya. Dalil yang kedua yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, dan ini dalil yang terakhir dalam bab ini, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laythi rahimahullah. Beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufr. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain, dan kami pada waktu itu hudatsa'u ahdin bi kufr, orang-orang yang baru masuk Islam. Artinya kalau dalam bahasa kita mungkin mu'alaf. Pemirsa Al-Makna rahimahullah, orang yang baru masuk Islam atau hudatsa'u ahdin bi kufrin, ini ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar, yang menyebabkan dia keluar dari Islam atau melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan atau kekufuran, maka dia diudzur dengan kejahilan. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha, dan orang-orang musyrik mereka mempunyai sidrah. Sidrah itu pohon bidara. Ya'kufuna indaha, mereka beriktikaf di sekelilingnya, duduk di sekelilingnya, bertabaruk dengan pohon bidara tadi. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka dengan tujuan agar senjata tadi mendapat keberkahan, dengan tujuan agar senjata tadi lebih tajam dan lebih kuat. Yuqalu laha dzatu anwat, yang mana pohon tadi disebut sebagai dzatu anwat. Kemudian famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Maka para sahabat tatkala melewati pohon tersebut, mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, buatlah kepada kami dzatu anwat, sebagaimana orang-orang musyrikin tadi mempunyai pohon dzatu anwat. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar, Allahumma besar. Kalimat ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu menunjukkan tentang ta'ajubnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keheranannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
terhadap permintaan para sahabat tersebut. Makna yang kedua, kalimat ini menunjukkan tentang usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam tandingan ataupun sekutu. Innahas sunanu, kata beliau, sungguhnya itu adalah jalan-jalan, yaitu jalan-jalan orang-orang jahiliyah terdahulu. Kultum, kalian mengatakan wahai para sahabat, walladzi nafsi biyadih, yang demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kama qalat Banu Israil li Musa. Ya, perkataan kalian tadi sebagaimana diucapkan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah kepada kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Maka Nabi Musa katakan kepada kaum tadi, qala innakum qaumun tajhalun, sungguhnya kalian adalah kaum yang bertindak bodoh. Hadis ini ditutup dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarkabunna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Siapakah mereka? Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, yaitu mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Pemirsa al-ma'na azani Allah wa iyyakum, termasuk jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat-tempat ibadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dalam sebuah sabdanya, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, semoga laknat tertimpa kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka masjid, sebagai tempat-tempat ibadah, sebagai tempat-tempat sujud. Pemirsa al-ma'na azani Allah wa iyyakum, hadis ini memberikan gambaran kepada kita atau memberikan faedah kepada kita bahwasanya bertabarruk atau mencari keberkahan kepada pohon itu adalah perbuatan yang terlarang dan termasuk perbuatan kesyirikan. Dan perkara ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah terdahulu yang mana mereka menyimpang daripada kebenaran. Dan larangan dalam hadis ini pula berlaku bagi mereka yang bertabaruk kepada batu, kepada kuburan, atau kepada yang lainnya, seperti mencari berkah pada bekasnya orang-orang soleh atau suatu benda yang pernah dipakai oleh orang-orang soleh. Maka ini termasuk bagian dari tabaruk mamnu, tabaruk yang dilarang. Sekali lagi pemirsa al-makna, perkara ini merupakan perkara yang dilarang di dalam Islam, dan sungguh harus kita hati-hati dari perkara ini agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Semoga Allah lindungi kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.